بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Insyaallah kita pada malam hari ini memulai membaca surat Al-Quranul Karim. Kita telah mengawalinya dari surat Luqman terus barakallahu fikum ke atas dan kita telah masuk dalam surat Fussilat. Surat Fussilat, dan seingat saya kita sudah membaca sedikit barakallahu fikum, namun kita ulangi dari awal insyaallah. Qala Allahu azza wa jalla bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira. Fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla berfirman, Hamim. Tanzil Al-Quran diturunkan atau turun dari sisi Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabun, kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya telah dijelaskan. Qur'anan Arabiyyan, bacaannya Quran dengan berbahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Basyiran wa nadhira, Al-Quran sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un, dan telah berpaling kebanyakan mereka dan mereka tidak mendengar. Waqalu, dan mereka mengatakan bahwa hati-hati kami ada penutup dari apa yang kalian ajak kami kepadanya, dan pada telinga-telinga kami waqrun, tersumbat, penyumbat. Wa min bainina wa bainika hijab, antara diri kami, kata mereka orang-orang kafir, dan dirimu ada penghalang, ada tembok. Maka lakukanlah, perbuatlah apa yang anda yakini maksudnya. Sesungguhnya kami akan berbuat apa yang kami yakini. Innana amilun. Kita lihat tafsirnya barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yukhbiru ta'ala ibadahu. Sebelumnya, di mana saja antum menemukan huruf al-muqatta'ah yang terdapat di awal surah, alif lam mim, alif lam ra, kemudian barakal kahaf ya ain sad,
dan juga nun dan seterusnya. Huruf-huruf yang muqatta'ah itu telah dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Apa kata beliau? Al-aslam. Yang selamat adalah barakallahu fikum as-sukut. Diam dari memberikan makna terhadap kalimat atau huruf-huruf yang putus-putus tersebut di awal surah. Al-aslam as-sukut, yaitu diam dan tidak berbicara atau memberikan makna kecuali bersandarkan nas. Tidak memberikan makna kecuali bersandarkan nas. Dan beliau mengingatkan bahwa Allah Azza wa Jalla yang harus ada dalam keyakinan kita. Kendatipun kita tidak berbicara dan tidak mengerti maknanya, apa maksud nun ya di awal surat Al-Qalam, maka kita harus yakini bahwa Allah Azza wa Jalla meletakkan huruf-huruf itu adalah li hikmah, untuk sebuah hikmah, ya, tujuan yang besar. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Ya, jadi al-aslam adalah diam, tidak memberikan makna terhadapnya, termasuk juga pada hamim. Kata beliau, yukhbiru ta'ala ibadahu anna hadzal kitab al-jalila wal Qur'an al-jamila tanzilun ay sadirun minar rahmanir rahim. Allah memberitakan kepada hamba-hambanya bahwa Alkitab yang agung ini, Al-Quran yang indah ini turun, datang dari Ar-Rahmanir Rahim. Alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla mencakup segala sesuatu. Alladhi min a'zami rahmatihi wa ajalliha inzalu hadzal kitab. Dan termasuk dari rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling besar dan yang paling agung adalah diturunkannya Alkitab. Alladhi hasala bihi minal ilmi wal huda wan nuri wasyifai wal rahmati wal khairil kathiri ma huwa min ajalli ni'amihi alal ibad wa huwa at-tariqu lis-sa'adati fid daraini. Kata beliau, yang di dalam Alkitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla itu terwujud al-ilmu dan petunjuk. Padanya cahaya, padanya obat, kesembuhan. Pada Al-Quranul Karim, rahmat. Padanya kebaikan yang banyak. Ma huwa min ajalli ni'amihi 'alal ibad. Dan di dalamnya terdapat nikmat yang paling mulia dan agung atas hamba-hamba, yaitu wa huwa tariqul lis-sa'adati fid darain, yaitu jalan kebahagiaan di dua negeri. Al-Quran, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, thumma asna 'alal kitabi bitamamil bayan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyanjung, memuji Alkitab Al-Quran dengan penjelasan yang sempurna. Faqala, Allah berfirman, fussilat ayatuhu ay fussila kullu syai'in min anwa'ihi ala hiddatihi. Dirincikan
segala macam dan bentuk sesuai dengan batasan-batasannya. Kalau semuanya dijelaskan, wa hadza yastalzimul bayanat tam, maka ini berkonsekuensi sebuah penjelasan yang sempurna. Artinya bahwa tidak ada kesulitan bagi siapapun untuk memahami Al-Quran. Kalau ada, wis menyulitkan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Wa tafriqa baina kulli syai' wa tamyiz al-haqa'iq. Konsekuensi dari terang dan jelasnya ayat per ayat di dalam Al-Quran itu sebagai pemisah atas segala sesuatu dan mengistimewakan pengistimewaan pemisahan terhadap hakikat-hakikat. Barakallahu fikum. Artinya tidak ada yang sembunyi, semuanya jelas. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakannya. Qur'anan Arabiyyan ay bil lughatil fusha akmalil lughat. Kata beliau, bacaan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, yaitu bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling sempurna. Fussilat ayatuhu wa ju'ila Arabiyyan. Ayatnya dirincikan dan dijadikan bacaannya dengan bahasa Arab. Apa tujuannya, kata beliau, untuk siapa kok menggunakan bahasa Arab? Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang berilmu. Ai li ajli ayyatabayyana lahum makna. Tujuannya adalah agar makna yang terdapat di dalam Al-Quran itu nampak bagi mereka. Kama yatabayyanu lafzuhu, sebagaimana nampak lafadznya, terang jelas lafadznya, maka dia menggunakan bahasa Arab agar terang dan jelas maknanya. Wa yattadhihu lahul huda minadh dhalal wal ghayy minar rasyad, dan akan nampak terhadap mereka atau di hadapan mereka petunjuk dari kesesatan dan penyelewengan dari kelurusan. Berarti Al-Quran yang akan memisahkannya, membedakannya antara petunjuk dan kesesatan, antara al-ghayy minar rasyad. Coba antum melihat, barakallahu fikum, ketika para ulama berbicara tentang al-haq dan ad-dhalalah, mesti landasan dan sandarannya untuk menghukuminya adalah Al-Quran dan Sunnah. Wa ammal jahilun, adapun orang-orang bodoh, alladzi la yaziduhumul huda illa dhalalan walal bayanu illa ama, fahaulai lam yusaqil kalamu li ajlihim. Adapun orang-orang jahil, kata beliau, yang tidak menambah petunjuk di hadapan mereka kecuali semakin sesat, dan tidak menambah al-bayan, penjelasan, keterangan, kecuali semakin buta, maka Al-Quran tidak dipaparkan karena mereka. Al-Quran dipaparkan dengan menggunakan bahasa Arab bagi mereka, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mau belajar, mau mengkaji, mau mendalami, mau berpengetahuan. Barakallahu fikum. Kenapa mereka al-jahilun itu? Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena di hadapan mereka, kata beliau, sama
Anda berikan peringatan kepada mereka atau tidak Anda berikan peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa? Karena petunjuk sudah ditukar dengan ad-dhalal. Ditukar, dijual dengan kesesatan. Barakallahu fikum. Keterangan hujjah ditukar dengan kebutaan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di hadapan orang yang seperti ini sama, mereka tidak akan beriman. Kemudian beliau menjelaskan pada ayat yang keempat, basyiran wa nadhira, ay basyiran bithawabil ajili wal ajil. Al-Quran pembawa kabar gembira dan peringatan. Apa kata beliau? Pembawa kabar gembira dengan pahala di dunia dan juga di akhirat. Al-Quran, barakallahu fikum, memberikan kabar gembira. Wa nadhiran bil iqabil ajili wal ajili. Wa dzakara tafsilahuma. Na'am. Wa dzakara al asbab wal awsaf allati tahsulu biha al bisharatu wan nadharatu. Nadhir sebagai pemberi peringatan, ay membawa peringatan. Al-Quran membawa peringatan dengan adanya hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Al-Quran telah memberitakannya. Artinya, barakallahu fikum, seseorang atau hamba atau kehidupan dunia ini, ya, berhak untuk dihukum oleh Allah sesuai dengan kehendaknya atau pantas untuk dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, tentu dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kelak di akhirat. Lalu kemudian Allah menyebutkan rincian keduanya, menyebutkan sebab-sebab dan sifat-sifat yang dengannya bisa terwujud bisyarah, yaitu kabar gembira dan nadharah peringatan. Wa hadhil awsafu lil kitabi mimma yujibu ayyutalaqqa bil qabuli wal id'an wal imani bihi wal amali bihi, walakin a'rada aktsarul khalqi i'radal mustakbirin. Sifat-sifat Alkitab, Al-Quran ini tentunya berkonsekuensi untuk harus diterima. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada padanya kabar-kabar burung. Semuanya informasi-informasi paten dan hakiki. Barakallahu fikum. Ini semua menuntut untuk wajib diterima dengan penerimaan yang benar, ketundukan dan kepatuhan, beriman kepadanya dan beramal dengan Al-Quran. Apa kata beliau? Akan tetapi kebanyakan manusia ini berpaling dengan bentuk berpalingnya orang-orang angkuh dan sombong. Bagaimana itu? Fahum la yasma'u. Mereka tidak mau mendengar. Maksudnya mendengar di sini lahu sima'u qabulin wa ijabatin, yaitu penerimaan yang membuahkan mendengar yang membuahkan penerimaan, mendengar yang membuahkan ijabah, kesiapan untuk kemudian melaksanakannya. Wa in kanu qad sami'u sima'an, walaupun kendati pun mereka itu yang mendengar ayat Al-Quran dibacakan, barakallahu fikum, taqumu alaihi bil hujjatus syar'iyyah, bacaan yang sudah tegak dengan diam mendengar ayat-ayat itu yang sesungguhnya sebagai lambang tegaknya hujjah syar'iyyah atas mereka. Tapi cuma mendengar saja. Tidak kemudian membuahkan menerima,
dan menyambut. Barakallahu fikum. Alasan mereka disebutkan oleh Allah pada ayat yang kelima. Kenapa mereka tidak mau menerima? Padahal mereka itu orang-orang angkuh dan sombong. Tapi mereka mengeluarkan alasan. Wa qalu ay haula'il mu'ridun anhu. Berkata orang-orang yang berpaling tersebut dari Al-Quran. Mubayyinina adaman tifa'ihim bihi bisaddil abwabil musilati ilaihi. Mereka beralasan, menjelaskan, mereka tidak menerima, tidak bermanfaat buatnya, karena pintu-pintu yang akan menyampaikan kepadanya sudah tertutup. Apa kata mereka? Qulubuna fi akinnah, bahwa hati-hati kami ini sudah ada aghtiyah maghsyah, ada penutup. Artinya ini kan keangkuhan dan kesombongan. Barakallahu fikum. Apa kata mereka? Mimma tad'una ilaihi, hati kami sudah ditutup, ada penutupnya. Dari apa yang kalian serukan kami kepadanya. Ini alasan mereka. Wa fi adhanina waqar, dan pada telinga-telinga kami ada penyumbat. Somamun fala nasma', penyumbat, tuli, kami tidak bisa mendengar. Alasannya, wa min bainina wa bainika hijab, antara kami dan engkau ada benteng, hijab. Fala nara, kami tidak melihat engkau. Apa sih tujuan mereka dengan ucapan ini? Kata beliau, al-qasdu min dzalika, tujuan dari hal itu, annahum azharul i'rada anhu wa min kulli wajhin wa azharu bughdahu waridha bima hum alaihi. Tujuan mereka adalah menampakkan bahwa mereka menampakkan sikap penyelewengan mereka, keberpalingan mereka dari Al-Quran. Wa min kulli wajhin, menampakkan keberpalingannya dari kitabullah dari semua sisi. Wa azharu, dan menampakkan kebenciannya terhadap Al-Quran, dan menampakkan keridhaan apa yang mereka berada padanya dari kesesatan. Nas'alullah salamatul afiyah. Walihadza qalu, berdasarkan ini mereka mengatakan, fa'mal innana amilun, Anda berbuat, kami juga berbuat. Ai kama radita bil amali bidinik, fa innana raduna kullar ridha bil amali fi dinina. Sebagaimana Anda ridha beramal dengan agama Anda, maka kami juga ridha dengan keridhaan yang tinggi beramal dengan agama kami, dengan keyakinan kami. Wa hadza min a'zamil khudlan. Ini adalah perendahan, kehinaan, kerendahan yang paling besar. Kenapa? Haitsu radau bid-dhalali 'anil huda wastabdalul kufra bil iman wa ba'ul akhirata bid-dunya. Bentuk kerendahan, kehinaan mereka yang paling besar, satu, mereka ridha dengan kesesatan dibanding petunjuk. Ya. Kedua, mereka menukar kekufuran, ya, istabdalul kufra bil iman. Kekafiran, keimanan ditukar dengan kekufuran. Ketiga, mereka melelang akhirat dengan dunia. Nas'alullah salamatul afiyah. Barakallahu fikum. Ini adalah
perendahan, kehinaan yang paling besar di saat seseorang ridha dia berada di atas kesesatan. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya dia tahu dirinya salah dan itu yang benar, lalu dia tetap berada pada kesalahan ini, dia tetap berada pada kesalahan itu, maka masuk di dalam min a'zamil khudlan. Ini orang-orang yang menghinakan dan merendahkan dirinya. Barakallahu fikum. Di saat dia mengetahui bahwa dia berada pada kekeliruan dan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamatul afiyah. Jadi ini 5 ayat yang kita ambil barakallahu fikum pada kesempatan kali ini. Tentu banyak faedah yang bisa kita ambil dari syarah beliau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antaranya bahwa bagaimana sikap penolakan orang-orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutup barakallahu fikum telinganya, dipasang hijab sehingga tidak lagi melihat kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, yaitu karena sikap sombong. Nas'alullah salamatul afiyah. Maka ini da'un idal, penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Dan bibit-bibit kesombongan itu ada pada diri kita. Kita wajib untuk terus membasminya. Nas'alullah salamatul afiyah. Ya, dan kita sudah tahu bahwa kesombongan yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu meremehkan atau menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Apalagi kalau orang lain yang membawa kebenaran itu lebih rendah posisinya, kedudukannya dari dia. Atau kalau dihitung dengan perjuangan, lebih kecil perjuangannya terhadap dakwah. Sementara dia adalah orang yang sudah banyak berkiprah di dalam dakwah, sehingga dia menolak kebenaran dari orang yang sedikit perjuangannya itu. Atau ini akibat dari kesombongan. Maka kepada Nabi alaihi salatu wassalam kita berteladan, kepada a'immatus sunnah kita berteladan barakallahu fikum, di mana mereka menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wallahu ta'ala alam bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.